Apa yang membuat hati manusia menjadi tenang? Ada orang berkata yang membuat tenang ini adalah makanan. Ternyata setelah kenyang, tenangnya belum tentu hilang. Datang risau yang lain. Apa yang membuat hati manusia ini tenang? Ada yang mengatakan harta benda. Kalaulah harta benda membuat tenang, maka tidak mungkin angka bunuh diri tertinggi di dunia itu bukan di Afrika, bukan di Asia, negara yang miskin, tapi justru terjadi di Eropa, Amerika, dan Jepang. Angka tertinggi bunuh diri di dunia di Asia, negara yang paling maju, Jepang. Angka tertinggi bunuh diri di dunia yang paling tinggi, negara paling kaya, paling hebat, adik kuasa, Amerika. Kemana mereka mencari ketenangan? Diskotik, maaf, zina, LGBT, minum khamar, pakai narkoba, berakhir dengan kematian. Kalau begitu ketenangan bukan punya kita, dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apa syarat hati menjadi tenang? Karena ini COVID terkait dengan ketenangan. Banyak orang yang risau, banyak orang yang galau, banyak orang yang susah hati, karena COVID ini sudah merembet kemana-mana, sistemik, masuk ke pemerintahan, masuk ke keamanan, masuk ke kepolisian, masuk kepada ustadz, masuk kepada ulama. Dia tidak bisa dihadang dengan apapun. Maka poin yang ketiga terkait dengan pemikiran dan hati kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan itu ke dalam hati orang yang beriman. Hati kita seperti cawan, seperti gelas. Ketenangan itu seperti air. Yang menurunkan ketenangan itu bukan kita, Allah. Memang hati itu ada dalam diri kita, tapi yang punya bukan kita. Makanya kata Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah, punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketenangan dalam jiwa ini bukan punya kita. Kita hanya berusaha, kita hanya berdoa meminta. Allah tegaskan sekali lagi, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Di mana letaknya? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Kata Nabi, dalam diri itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu tenang, maka yang lain ikut menjadi tenang. Mata menjadi tenang, telinga menjadi tenang, mata menjadi tenang. Kalau sebab itu, kalau ada di antara jamaah ini tertidur, jangan bangunkan, jangan marah, berarti dia sudah sampai kepada ketenangan yang sempurna. Tenang. Oleh sebab itu, di mana letak tenang itu? Letak tenang itu di dalam hati, kata Nabi. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau hatinya tenang, maka yang lain ikut menjadi tenang. Wa idza fasadat. Tapi kalau hatinya galau, hatinya susah, hatinya risau, hatinya sempit, yang lain ikut menjadi sempit. Dunia ini tidak pernah lapang, tidak pernah sempit. Dunia ini tidak pernah membesar, tidak pernah mengecil. Cara pandang kita lah yang berubah melihat dunia. Oleh sebab itu, maka kita minta kepada Allah supaya dia tenangkan hati kita, dia lapangkan dada kita. Karena orang selevel Nabi Musa pun ketika dia akan beraktivitas, dia minta lapangkan dada dulu. Rabbis rahli sadri, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan sesuatu yang mengganggu, menghalangi lidahku. Yafqahu qawli, sehingga kalau aku bicara orang faham apa yang aku bicarakan. Itu juga doa Abdul Somad sampai ke Makassar, sampai ke Sidrap. Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku karena aku akan berhadapan dengan orang Sidrap, ya Allah. Wa yassirli amri, mudahkan urusan perjalananku ke Sidrap, ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan sesuatu yang mengganggu di lidahku, yang menghalangi bicaraku. Yafqahu qawli, sehingga orang Sidrap paham yang aku bicarakan, ya Allah. Saya mulai tadi jam 8:30, sekarang sudah hampir jam 9, hampir 30 menit saya bicara. Saya tidak tahu masyarakat Sidrap paham atau tidak paham, karena tidak nampak raut wajahnya. Ini bedanya ceramah di musim corona dengan tidak. Kalau ceramah tidak musim corona, jamaah itu rapat, dekat, bisa saya lihat, nampak saya responnya, tahu saya dia entah senyum entah marah. Di musim corona ini kita tidak tahu, karena mulutnya tertutup,
hanya matanya saja yang kelihatan. Tapi saya yakin dan percaya tidak bisa dipahami sekali, dipahami dua kali. Tidak bisa dipahami dua kali, diulang berkali-kali. Karena tausiah ini direkam, begitu banyak kamera yang merekamnya. Mudah-mudahan kamera ini hidup semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di antara yang menenangkan hati adalah berkumpul di masjid. Itu bukan kata saya, itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, fatwa para ulama, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Kalau mau tenang kata Nabi lakukan 3. Duduk di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isinya. Kalau kau lakukan 3, Allah balas 4. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hati. Ghasyat bihimur rahmah, diliputi Allah dengan rahmat. Haffat bihimul malaikah, dikelilingi para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat-malaikat. Hai malaikat, apa yang mereka lakukan ketika musim pandemi ini? Mereka tidak tidur malam karena menonton bola. Apa yang mereka lakukan pada musim pandemi ini? Mereka memancing sampai pagi petang tidak sholat. Apa yang mereka lakukan pada musim pandemi ini? Mereka sibuk main sosmed, sosial media, game online, PlayStation sampai tak sadar siang malam. Bukan begitu caranya. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap berzikir, mereka tetap datang ke masjid, mereka tetap beraktivitas dengan tetap ikut protokol kesehatan. Janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin ingkar janjinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Haffat bihimul malaikah, dikelilingi para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Apa yang kita lakukan hari ini bukan melanggar gugus Covid. Apa yang kita lakukan hari ini bukan melanggar aturan. Kita sedang berkumpul di rumah Allah, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap mengurus izin dari para pejabat dan kepolisian, tetap meminta ridha Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali silaturahim. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sempurna silaturahim dengan bersalaman. Tapi karena kita sadar kita tidak bersalaman. Ma min muslimaini, 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah ampunkan mereka berdua. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, habibatani ilar rahman, dicintai dan disayangi oleh Rahman Allah Ta'ala. Hanya 2 kata, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa jumlahnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah, menyebut, mengingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Kalau ada guru mengatakan berzikirlah 100, berzikirlah 1000, maka sesungguhnya batasan itu hanya untuk membiasakan diri saja, untuk memperoleh kebiasaan. Kata pepatah kita, Allah bisa karena biasa. Tuan guru, guru ta, ini berapa kali saya zikirkan? Baca 100. Ini berapa kali? Baca 1000. Itu untuk membiasakan diri. Tapi puncaknya adalah mulut tidak berhenti. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran mengagungkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.